Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini ibu akan membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, siswa dapat berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat komitmen para pendiri negara. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, siswa dapat mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun pokok pembahasan kali ini, yang pertama itu pengertian semangat dan komitmen. Yang kedua, bentuk semangat. Yang ketiga, bentuk komitmen. Dan yang keempat, nilai keteladanan dan implementasi. Yang pertama ada pengertian semangat dan komitmen. Semangat. Pernahkah kalian merasakan suatu energi yang membuat kalian kuat melakukan sesuatu? Maka itulah yang dikatakan dengan semangat. Pengertian semangat sendiri itu adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Selain semangat, kita juga harus mempunyai komitmen. Komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Artinya di sini komitmen dapat kita pahami juga sebagai suatu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi, bukan sekedar janji tapi ada usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk atau wujud semangat dan komitmen yang dimiliki oleh pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara. Semangat para pendiri negara dapat kita sebut semangat kebangsaan, yaitu nasionalisme, patriotisme. Di dalam semangat ada jiwa 45. Nasionalisme sendiri itu merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dipahami dalam dua arti sempit atau negatif dan arti luas atau positif. Arti negatif sendiri itu yaitu perasaan kebangsaan atau cinta kepada bangsanya yang berlebihan dan memandang rendah bangsa lain, contohnya Calvinisme. Sedangkan arti positif itu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Inilah nasionalisme Indonesia. Nasionalisme yang berdasarkan Pancasila tanpa memandang rendah bangsa lain. Sedangkan patriotisme itu adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, di sini kalian lihat ada 3 gambar pahlawan untuk memerdekakan Indonesia, untuk berjuang. Bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa patriot. Sejarah telah membuktikan banyak kisah patriotisme di tanah air Indonesia. Jiwa patriotisme tanpa pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain diwujudkan dalam
kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Nah, di sini ada yang namanya jiwa dan semangat 45. Yang pertama itu pro patria dan primus parialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atas tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan pertanggungjawaban. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Komitmen para pendiri negara. Yang pertama itu ada mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi. Nilai keteladanan. Nilai keteladanan itu adalah selalu waspada terhadap setiap gangguan yang merongrong Pancasila. Yang kedua, mengamalkan Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan seperti di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, mengembangkan keteladanan pemimpin bangsa dalam mengamalkan Pancasila. Yang keempat, menghindari sikap negatif seperti Calvinisme, egoisme, hedonisme, fanatisme, dan lain-lain. Yang kelima, mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh dari nilai keteladanan itu sendiri. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Dari Insinyur Soekarno ini kita dapat menemukan jiwa semangat ingin merdeka yang kuat dan idealisme kejuangan yang tinggi. Semuanya itu bisa kita lihat dalam persidangan BPUPKI dan PPKI. Terus yang kedua, A.A. Marimis. A.A. Marimis, beliau salah satu orang yang beragama Kristen dalam Panitia 9 yang ikut dalam Piagam Jakarta. Kita bisa melihat keberanian dalam mengemukakan pendapat yang mewakili suara kelompok menurut pandangan umum sebagai kelompok minoritas, berani mewakili suara minoritas. Di sini kita dapat melihat dari sudut pandang agamanisme. Nah, sampai sini Ibu menjelaskannya. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan ke Ibu. Semoga kalian semua bisa memahami video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa minggu depan.